Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khalifah dari Prodi Manajemen kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filosofi tradisi arak gunungan 1 Muharram di Desa Sudimoro Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. A. Sejarah singkat tanggal 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah. Peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini akhirnya dijadikan sebuah penamaan pada kalender Islam. Dulunya, dalam memperingati suatu peristiwa, masyarakat Arab tidak menggunakan sistem kalender, tetapi yang digunakan oleh mereka adalah sistem hari dan bulan. Hal ini juga bisa dibuktikan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW di tahun Gajah, yang mana masyarakat Arab memang tidak menggunakan angka ketika menentukan tahun. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat Rasul akhirnya berdiskusi agar bisa menentukan bagaimana sistem kalender Islam. Dan dari sekian banyaknya usulan, milik Ali bin Abi Thalib disepakati atau dipilih. Isinya adalah tentang kalender hijriah Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Sebagai umat muslim, patut untuk tahu bagaimana sejarah singkat tanggal 1 Muharram ini. Kalender hijriah merupakan sistem penanggalan yang menggunakan peredaran bulan sebagai acuan. B. Makna tanggal 1 Muharram bagi umat Islam. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam Islam. Beliau berhijrah juga sebagai bentuk strategi dalam berdakwah. Jika melihat arti dari hijrah sendiri, hijrah adalah perjuangan untuk bisa meninggalkan segala sesuatu yang buruk ke arah yang baik. Saat ini pun, peristiwa hijrah juga diartikan sebagai pembelajaran nilai kebaikan bagi diri sendiri. Misalnya saja seperti meninggalkan perbuatan atau kebiasaan buruk dan beralih pada kebiasaan atau sesuatu yang lebih baik. Tanggal 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah diperingati dengan berbagai acara. Anjuran yang dilakukan adalah dengan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Selain itu, pada tahun baru ini atau 1 Muharram ini, umat muslim diperintahkan untuk menghentikan atau menghindari peperangan, pertikaian, ataupun perselisihan. Ketika melakukan amalan pada malam tahun baru Hijriah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. C. Puasa tanggal 1 Muharram. 1. Puasa Asyura. Sebagai umat muslim tidak akan asing mendengar tentang puasa Asyura. Puasa ini dilakukan di tanggal 10 Muharram. Banyak umat muslim yang mengetahui jenis puasa ini dengan keutamaan yang bisa didapatkan. Salah satu keutamaannya adalah mampu menghapus dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis riwayat Muslim. 2. Puasa Tasyu'ah. Berbeda dengan puasa Asyura, puasa Tasyu'ah bisa dilakukan sebelum, yakni di tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilakukan agar bisa menyelisihi orang Yahudi yang saat itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Bagaimana melaksanakan puasa Asyura dan Tasyu'ah ini sama seperti melaksanakan puasa pada umumnya, hanya saja berbeda dari niatnya. Amalan tanggal 1 Muharram. 3. Introspeksi diri atau muhasabah. Mendapatkan pahala Allah tidak hanya dengan berpuasa pada bulan Muharram, tetapi bisa melakukan introspeksi diri. Hal ini bertujuan untuk mengoreksi apa saja perbuatan yang pernah dilakukan pada 1 tahun ke belakang. Dengan harapan ketika seseorang mengingat keburukan atau dosa yang pernah dilakukan, ia bisa segera bertaubat atau meminta ampun kepada Allah. 4. Membaca surat Yasin. Selepas maghrib yang sudah masuk pada tanggal 1 Muharram, bisa melanjutkan membaca surat Yasin. Baca sebanyak 3 kali dan harus sudah selesai sebelum memasuki waktu sholat Isya. Jika tidak bisa menyelesaikan sebanyak 3 kali, maka sebaiknya ganti dengan membaca istighfar sebanyak mungkin. 5. Memberi perlakuan spesial pada suami. Sebagai seorang istri, memberi perlakuan baik dan spesial kepada suami tentu bersifat pahala. Apalagi jika masuk pada tanggal 1 Muharram. Berikan perlakuan baik untuk suami, karena pada tanggal 1 hingga 10 Muharram, jika seorang istri mengistimewakan suami, maka ia termasuk ahlul jannah, meski seharusnya menjadi istri yang baik dan sholehah dilakukan sepanjang hidup. 6. Ziarah kubur.
Mengunjungi makam para alim ulama ataupun bersilaturahim ke rumah mereka juga menjadi amalan yang bisa dilakukan. Di Indonesia sendiri, amalan ini banyak dilakukan oleh umat muslim. Berziarah kubur ke makam para wali sekaligus mengunjungi para ulama memberi keberkahan tersendiri bagi mereka yang melakukannya. 7. Menyantuni anak yatim. Mulai tanggal 1 Muharram hingga 10 Muharram bisa memberi santunan kepada anak yatim dengan mengusap kepalanya. Cara ini sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka, memuliakan mereka dengan berbagi rezeki bersama. Apalagi doa anak yatim begitu istimewa, sehingga sisihkan rezeki agar bisa menyantuni anak yatim pada bulan Muharram ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa pada tanggal 1 Muharram, bentuk pertikaian sebaiknya dihindari. Lebih-lebih jika seseorang ingin mendapatkan pahala dan keutamaan bulan Muharram. Berdamailah dengan mereka yang pernah bertikai. Selesaikan pertikaian pertentangan dengan cara berdamai atau rukun. B. Penanaman nilai dalam tradisi arak gunungan 1 Muharram di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Nilai pendidikan yang dapat dipahami oleh masyarakat dari peringatan Tahun Baru Hijriah di Karangmalang antara lain pelestarian nilai sejarah, nilai gotong royong dan kerjasama, serta pelestarian kearifan lokal. Narasi arak gunungan 1 Muharram. Setiap tanggal 1 Muharram atau Suro, di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, melakukan tradisi arak gunungan atau juga bisa disebut kirap. Semua warga masyarakat di Desa Karangmalang ikut serta dalam merayakan pergantian Tahun Baru Islam. Dari pagi hari, mulai pukul 7 pagi, semua warga sudah pada berkumpul di halaman Masjid Jami Darussalam. Sebelum acara dimulai, semua hasil bumi akan dibacakan doa terlebih dahulu. Setelah itu, para warga yang mengikuti kirap tersebut dimulai dari semua lapisan masyarakat, dimulai bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, serta anak-anak. Bahkan sekolah yang ada di Desa Karangmalang juga ikut memeriahkan. Bahkan bukan hanya sekolah, tetapi juga organisasi yang ada di Desa Karangmalang juga ikut memeriahkan. Seperti organisasi Ibnu IPPNU serta pondok yang berada di Desa Karangmalang juga ikut serta dalam memeriahkan acara gunungan tersebut. Untuk ikut memeriahkan kirap tersebut, banyak sekali yang menggunakan banyak macam-macam baju, seperti baju kebaya dan juga sampai baju adat. Dan juga dari beberapa murid, ada yang wajahnya dihiasi seperti pocong dan lain sebagainya. Pelajar sekolah di Desa Karangmalang juga menunjukkan bakat sebagai hiburan seperti pencaksilat. Setelah acara dibuka oleh kepala desa, semua warga mulai melakukan kirap mengelilingi Desa Karangmalang dengan didahului oleh drum band dari Madrasah MI sebagai musik untuk hiburan. Dan dimulai dari sekolah yang paling kecil sampai dengan organisasi di masyarakat. Kirap yang dilakukan tidak hanya jalan, tetapi para ibu-ibu contohnya membawa jajan kering maupun basah yang ditempatkan di tampah atau tidak lupa membawa bubur susun. Dengan diarak bersama mengelilingi Desa Karangmalang. Sedangkan dari beberapa duku di Desa Karangmalang membawa gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang dibentuk seperti gunung. Tidak hanya itu, para ibu-ibu juga ada yang membawa nasi kuning yang dicetak seperti gunungan dan diletakkan di tampah. Berikut ini adalah video tradisi arak gunungan 1 Muharram di Desa Karangmalang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sapi. Ayo, nanti Teo, mana gini ya? Munyo ayo, ayo,
kalah depannya ya. Ayo dibengke. Sip. Ayo. Loh, kita foto loh. Ayo kemana lagi? Mencalat masuk ke mobil, mencalat. Mah dokter ya. Halo, siap.